Halo teman-teman, kami dari kelompok 14 ingin membahas visi, misi, dan tujuan organisasi perusahaan dalam manajemen strategik. Saya bersama teman saya Frida dan Feni. Berikut materinya. Visi, misi, dan tujuan organisasi perusahaan. Visi perusahaan. Menurut Ismail Solihin, pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntun pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Visi yang dibuat oleh perusahaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan misi perusahaan. Dalam arti strategis yang dinyatakan di dalam visi masih berada di dalam lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Visi mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut. Memudahkan komitmen semangat kerja karyawan. Karyawan tidak akan bekerja dengan penuh antusias jika dia tidak tahu untuk apa dia bekerja. Namun jika dia tahu apa kontribusi perusahaan pada masyarakat, dia akan termotivasi bahwa dia bekerja bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat. Tumbuhkan rasa kebermaknaan. Salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya. Menumbuhkan standar yang prima. Jika seorang karyawan memahami dia bekerja untuk suatu tujuan yang sangat mulia, dia akan bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaannya. Visi perusahaan adalah citra, nilai, dan kepercayaan ideal. Dengan kata lain, visi merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Visi memberi arah dan ide aktual kepada manajemen dalam proses pembuatan keputusan, agar setiap tindakan yang akan dilakukan senantiasa berlandasan visi perusahaan dan memungkinkan untuk mewujudkannya. Karakteristik visi sebagai berikut. Diciptakan melalui permufakatan atau konsensus, memberikan pandangan atas segala sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang, mempengaruhi orang untuk menuju ke misi tanpa keterbatasan dimensi waktu. Misi perusahaan. Menurut David, pernyataan misi atau mission statement adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu organisasi. Pertanyaan misi harus menjawab pertanyaan paling penting, apakah bisnis kita? Pertanyaan misi yang jelas sangat penting untuk menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. Misi adalah pertanyaan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya, mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk ditunjuk, serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Manfaat misi. Yang pertama, memastikan tujuan dasar organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi. Yang ketiga, menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. Yang keempat, menjadikan titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Yang kelima, memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Menurut David, terdapat 9 karakteristik yang harus dirangkum dalam suatu misi perusahaan. Dan karena misi perusahaan merupakan bagian dari proses strategi manajemen yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, maka misi perusahaan sebaiknya mencakup 9 komponen pokok. 9 komponen pokok misi sebagai berikut. Yang pertama customer, kedua produk atau service, ketiga market, keempat teknologi, kelima concern for survival, growth, and profitability, yang keenam filosofi, yang ketujuh self concept, yang kedelapan concern for public image,
Yang ke-9, concern for employees. Frida, saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan pernyataan tentang keinginan yang akan dijadikan pedoman bagi manajemen perusahaan untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dengan dimensi waktu tertentu. Dengan demikian, tujuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan visi maupun misi di antaranya. Pertama, sesuai. Tujuan selaras dengan visi dan misi. Berdimensi waktu, tujuan harus konkret dan bisa diantisipasi kapan terjadinya. Layak, tujuan hendaknya merupakan suatu tekad yang bisa diwujudkan. Fleksibel, tujuan senantiasa bisa sesuaikan atau peka terhadap perubahan situasi dan kondisi, dan mudah dipahami. Adapun 4 alasan tujuan, pentingnya tujuan bagi perusahaan dan bagi manajemen strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan misi. Pada saat sekarang, perumusan tujuan perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor, yaitu realitas lingkungan dan saling berhubungan kekuasaan eksternal. Yang kedua, realitas sumber-sumber dan saling berhubungan kekuatan internal perusahaan. Yang ketiga, sistem nilai para eksekutif puncak. Contoh visi, misi, dan tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan konsultasi teknik sektor pertanian atau perkembangan, PT Bioindustri Nusantara memiliki visi, misi, dan tujuan perusahaan, yakni visi perusahaan PT Bioindustri menjadi perusahaan yang tangguh di bidang penyediaan sarana dan jasa produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berasaskan sustainabilitas. Misi dari PT Bioindustri Nusantara yang pertama, memproduksi pupuk non-kimia, bioaktivator yang ramah lingkungan. Yang kedua, menyediakan sarana penunjang usaha pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, menyediakan jasa konsultasi untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian dan perkebunan berbasis kelestarian lingkungan. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan. Tujuan dari PT Bioindustri Nusantara memupuk keuntungan melalui tata kelola bisnis yang baik dengan mengutamakan keputusan pelanggan, mitra usaha, dan stakeholder lainnya. Sekian dan terima kasih.